Ketika saya masih anak-anak, bencana yang paling kami takuti adalah perang nuklir. Itulah mengapa saya memiliki drone seperti ini di ruang bawah tanah, berisi kaleng-kaleng makanan dan minuman. Ketika serangan nuklir datang, kami harus turun ke bawah, berlindung, dan makan di drone itu. Hari ini, resiko terbesar dari kekacauan global tidak terlihat seperti ini, namun terlihat seperti ini. Jika sesuatu yang bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depan, yang paling memungkinkan adalah sebuah virus yang berbahaya ketimbang sebuah perang. Bukan misil, namun mikroba. Sekarang alasannya adalah kita telah berinvestasi banyak untuk pencegahan nuklir, tapi ternyata kita sedikit berinvestasi dalam sistem pengendalian epidemi. Kita tidak siap untuk epidemi berikutnya. Lihatlah Ebola. Saya yakin Anda semua sudah membacanya di koran. Banyak sekali tantangan sulit. Saya mengikuti kasus dengan cermat melalui alat-alat analisis yang kami gunakan untuk memantau pemberantasan polio. Dan ketika Anda melihat arahnya, permasalahannya bukanlah pada sistem yang tidak berjalan dengan benar. Masalahnya adalah kita tidak memiliki sistem sama sekali. Makanya, ada beberapa kepentingan penting yang hilang. Kita tidak memiliki kelompok epidemiologi di lapangan yang siap sudah untuk pergi, melihat apa penyakitnya dan seberapa jauh yang tersebar. Laporan kasusnya tercatat di atas kertas. Laporannya sangat terlambat sebelum diunduh online, dan laporan itu sama sekali tidak akurat. Kita tidak memiliki tim medis yang siap siaga. Kami tidak memiliki cara untuk mempersiapkan tim ahli. Meski Medicine Sans Frontiers mengatur para relawan dengan hebat, namun tetap saja kita jauh lebih lambat dari yang seharusnya untuk menempatkan ribuan pekerja di negara-negara itu. Dan sebuah epidemi besar akan membutuhkan ratusan ribu pekerja. Tidak ada seorang pun di sana untuk melihat upaya penanganan. Tidak seorang pun melihat diagnosisnya. Tidak ada seorang pun menentukan apa yang harus digunakan. Sebagai contoh, kalian bisa mengambil darah orang yang selamat, memprosesnya, dan memberikan plasma untuk melindungi mereka. Namun itu tidak pernah dicoba. Jadi banyak hal yang tidak tepat, dan ketidaktepatan itu adalah sebuah kegagalan global. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemi, namun tidak melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Dan yang terjadi di film agak berbeda. Ada sekelompok epidemiologi tampan siaga. Mereka bergerak, mereka selamatkan dunia. Tapi itulah Hollywood. Kegagalan untuk mempersiapkan dapat mengakibatkan epidemi berikutnya jauh lebih mengerikan dari virus Ebola. Mari melihat perkembangan Ebola tahun ini. Sekitar 10.000 orang meninggal, dan hampir semuanya berada di negara-negara Afrika Barat. Ada 3 alasan mengapa Ebola tidak tersebar lebih jauh. Pertama, karena ada banyak pekerja kesehatan yang heroik. Mereka menangani orang yang terjangkit dan mencegah infeksi lanjutan. Kedua adalah sifat alami dari virus. Ebola tidak menyebar melalui udara. Dan ketika terjangkit, Anda akan sangat lemah sehingga harus beristirahat. Ketiga, Ebola tidak banyak mencapai banyak perkotaan. Dan itu adalah keberuntungan semata. Jika itu tersebar di banyak perkotaan, kasusnya akan lebih besar lagi. Jadi di masa depan kita mungkin tidak seberuntung itu. Anda akan menemukan virus yang menjangkit orang yang cukup sehat. Lalu mereka naik pesawat atau mereka pergi ke pasar. Sumber dari virusnya bisa jadi lebih halal seperti Ebola, atau bisa jadi terorisme biologi. Jadi banyak hal yang sebaiknya bisa semua berulang kali lebih buruk. Faktanya, mari melihat model dari virus yang disebar melalui udara, seperti flu Spanyol di tahun 1918. Jadi ini yang akan terjadi. Virusnya akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Dan Anda melihat 30 juta orang meninggal karena epidemi itu. Jadi ini adalah masalah yang serius. Kita harus memperhatikannya. Sebenarnya kita bisa membangun sistem respon yang baik. Kita memiliki banyak keunggulan sains dan teknologi yang kita bicarakan di sini.
Kita punya telepon genggam untuk mendapat informasi dari publik dan memberikan informasi. Kita punya sepeda satelit yang bisa melihat di mana orang berada dan kemana mereka pergi. Kita ahli dalam biologi yang seharusnya mengubah situasi untuk melihat patogen dan mampu untuk membuat obat dan vaksin yang cocok untuk patogen itu. Jadi kita memiliki peralatan, namun peralatan itu harus dipergunakan dalam sistem kesehatan global. Dan kita perlu kesiapan. Pelajaran berharga adalah tentang bagaimana bersiap, sama seperti yang kita lakukan untuk perang. Pasukan selalu siap siaga. Kita memiliki tenaga yang banyak. NATO memiliki unit mobilitas yang bisa dikirim dengan cepat. NATO memiliki banyak pengamanan perang untuk memeriksa apakah pasukan terlatih, apakah mereka paham soal bahan bakar dan logistik, atau berada di frekuensi radio yang sama. Jadi mereka benar-benar siap untuk terjun. Hal seperti itulah yang bisa perlu siapkan untuk sebuah epidemi. Apa saja bagian-bagian terpentingnya? Pertama, kita membutuhkan sistem kesehatan yang kuat di negara-negara miskin, sehingga para ibu bisa melahirkan dengan selamat. Anak-anak bisa mendapatkan vaksin, tapi juga tidak mencegah jangkitan massal dengan lebih dini. Kita membutuhkan korps pasukan medis, banyak tenaga yang mendapatkan pelatihan dan siap di lapangan dengan keahliannya. Dan kemudian kita perlu memasangkan orang-orang medis itu dengan militer, menggabungkan kemampuan militer untuk bergerak cepat mengirim logistik dan mengamankan wilayah. Kita perlu melakukan banyak simulasi, permainan kuman, bukan permainan perang, sehingga kita bisa melihat celah-celahnya. Terakhir kali diadakan permainan kuman ada di Amerika Serikat adalah tahun 2001, dan itu tidak berjalan dengan baik. Sejauh ini skornya adalah kuman 1, manusia 0. Terakhir, kita membutuhkan banyak riset dan pengembangan di bidang vaksin dan diagnosis. Ada banyak terobosan seperti virus adeno yang dapat menyebar sangat-sangat cepat. Dan sekarang saya tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan, namun saya cukup yakin biayanya rendah dibanding dengan potensi ancamannya. Bank Dunia mengestimasi jika kita mengalami epidemi flu di seluruh dunia, kekayaan dunia akan menurun lebih dari 3 triliun dolar, dan kita akan mendapatkan berjuta-juta kematian. Investasi menawarkan keuntungan yang signifikan, jauh lebih sekedar kesiapan menghadapi epidemi. Peralatan kesehatan yang prima, riset dan pengembangan, keduanya akan mengurangi ketimpangan kesehatan global dan membuat dunia menjadi lebih aman. Jadi saya pikir hal itu harus menjadi prioritas. Tidak perlu panik. Kita tidak perlu menyimpan banyak spaghetti atau berlindung di bawah tanah. Kita tidak perlu bergerak karena waktu tidak berada di pihak kita. Bahkan jika ada satu hal positif yang bisa diambil dari epidemi Ebola, dan Ebola adalah menjadi peringatan awal panggilan untuk bersiap. Jika kita mulai sekarang, kita akan siap untuk menghadapi endemi berikutnya. Terima kasih.